Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Selama dua periode 10 tahun terakhir PDIP, kita bisa lihat ya betapa berjayanya PDIP. Namun kita juga bisa cek bahwa masa jayanya PDIP itu ketika di situ ada Jokowi. Ya, kita bisa melakukan riset yang sebelum-sebelumnya. Walaupun PDIP itu bukan merupakan partai yang kecil juga, tapi selalu berada di mungkin tiga besar lah seperti itu. Cuman semakin kuat ya selama 10 tahun terakhir itu ketika ada Jokowi yang menjadi presiden di situ. Dan ini di tahun 2024 ini PDIP cenderung menurun dan terancam dan bahkan sekarang elektabilitasnya itu sudah tergerus dan sudah dikalahkan oleh Partai Gerindra, di mana Partai Gerindra sekarang itu ada nama Gibran ada di situ yang disinyalir adalah kepanjangan dari tangannya Jokowi, dan itu kemungkinan besar seperti itu ya. Jokowi itu menunjukkan dukungannya kepada Prabowo Gibran, apalagi ada partai PSI yang juga ketua umumnya adalah putranya Jokowi, itu adalah sekarang gabung juga menjadi koalisi dengan Gerindra, dan sekarang elektabilitasnya Gerindra itu melejit, yang dulu berada di nomor 2 PDIP di angka 20-an ke atas, sekarang berada di bawah Gerindra, walaupun terpautnya masih beberapa digit koma seperti itu. Cuman memang sudah dikalahkan. Dalam survei terakhir, Gerindra itu di angka 19,5%, sedangkan PDIP itu di angka 19,3%. Ini di survei LSI ya. Itu berarti ini survei yang dilakukan di bulan ini, dan ternyata PDIP di bulan ini di kampanye yang sudah berapa minggu ini itu ternyata merosot. Disinalir merosotnya PDIP ini karena PDIP sering melakukan serangan terhadap Jokowi melalui para buzzer-buzzernya ataupun melalui para kader-kadernya yang di situ brutal menyerang Jokowi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kenapa bisa sangat menurun? Pertama, satu banyak sekarang itu pendukung Jokowi, orang yang pendukung non partai PDIP, pendukung Jokowi itu sebagian besar beralih ke Prabowo. Jadi memilih, dan apalagi didukung dengan PDIP dan para buzzer-buzzernya itu sering menyerang Jokowi, dan ini semakin memperkuat bahwa orang-orang yang puas terhadap kinerja Jokowi kemarin itu berpindah haluan ke Prabowo, dan ini sebagai faktor yang paling utama. Makanya kemarin sempat ada semacam evaluasi terhadap hasil survei yang tidak hanya PDIP, Ganjar saja sekarang dari segi elektabilitasnya di bawah 30%, sedangkan Prabowo melejit sampai 45% ke atas. Ini sebuah fenomena yang sangat menarik, dan memang kalau dulu ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu apa tanpa PDIP, ternyata buktinya sekarang itu PDIP itu apa kalau tanpa Jokowi, kan seperti itu. Ini bukti yang memang real, yang tidak bisa dibantah karena ini hasil survei, dan itu membuktikan bahwa memang PDIP ini tidak bisa kuat sekuat ini tanpa Jokowi. Ya, kita bisa membuktikan sejarah bahwa mulai tahun 2014 kemarin PDIP menguasai parlemen, kemudian mau menjadikan kadernya menjadi presiden, kemudian menguat, disusul dengan kinerja Presiden Jokowi yang sangat bagus, akhirnya PDIP melenggang menjadi partai yang satu-satunya partai yang bisa mengusung presiden tanpa adanya koalisi dengan yang lain, karena sudah memenuhi presidential threshold ya 20%. Jadi tidak perlu ya, tapi sekarang sudah di bawah 20%,
sehingga perlu sekarang untuk berkoalisi. Dan apakah nanti PDIP setelah ini akan seperti songong seperti itu lagi, apalagi mengata-ngatai Jokowi? Tidak, sekarang sudah sedikit-sedikit dievaluasi, walaupun ada buzzernya yang kelihatan masih melakukan triki-triki yang mengatakan bahwa PDIP itu kenapa langsung berubah haluan. Dari kami kecewa, itu saya rasa hanya sebuah triki ya, seperti yang diucapkan oleh Denny Sirgan seperti ini, itu triki saja menurut saya. Dan apalagi kemarin serangan PDIP ke Jokowi itu sudah ranah individu. Nah, apa kemarin sampai menyerang yang namanya Ibu Iriana, itu kan sampai ke individu sekali, sampai katanya Ibu Iriana itu tidak menjenguk atau tidak melayat ibunya Jokowi ketika meninggal. Itu kan sampai ke arah sangat privasi sekali ya, dan itu membuat masyarakat yang memang pendukung Jokowi, yang asli pendukung Jokowi, yang kemarin mencapai 80%, ya itu sebagian besar yang non partai pendukung Jokowi itu ya berbeda haluan, berbeda oleh siapa, ya jelas ke Prabowo Gibran, ke Partai Gerindra, disusul dengan elektabilitas Gerindra juga semakin melejit di angka 19,5%, dan PDIP di bawahnya 19,3%, disusul dengan partai Golkar yang semakin menguat, apalagi nanti mungkin saingannya PDIP itu bukan lagi Gerindra, karena Gerindra berada di pucuk, yaitu saingannya PDIP itu adalah Golkar yang sekarang berada di bawahnya. Tapi itu kedepannya bisa menjadi saingan yang sangat berat untuk PDIP. Walaupun memang PDIP selama ini ya bukan merupakan partai yang kecil ya, tidak kita akui PDIP merupakan partai yang besar, mempunyai kader-kader yang sangat bagus, tetapi lupa bahwa PDIP Jokowi itu adalah kader PDIP yang tidak seyotnya PDIP menyerang Jokowi. Karena dengan menyerang Jokowi berarti bunuh diri, seperti menyerang diri sendiri, kan seperti itu, logikanya seperti itu. Kalau ketika sampai sekarang itu menyerang Jokowi, kan seperti itu. Kita main logika sederhana saja ya, itu mudah dipahami. Kalau sekarang memang Gibran itu juga sekarang masih berada di PDIP secara resmi, apalagi Jokowi belum ada pemecatan kan. Jadi ketika menyerang Gibran atau Jokowi berarti menyerang diri sendiri, dan ketika menyerang diri sendiri berarti mengompok-ompok diri sendiri, menjelek-jelekan diri sendiri, akhirnya ketuan ke masyarakat bahwa Anda itu kelihatan jelek, dan akhirnya ketika kelihatan jelek maka elektabilitas menurun. Seperti itu saja sih menurut saya, secara logika sederhana saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.